Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY, ketua umum yang tingkat permainan politiknya masih mentah kalau menurut Begawan ini, belum matang sama sekali. Malah dibandingkan dengan Gibran yang di Solo itu, ya padahal ya sekelas wali kota itu, skala jauh itu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik. Salam sejahtera, salam rahayu. Ini saya mau ngomongin lagi tentang koalisi perubahan yang tetap berubah-ubah. Janji-janji terus ini. Suka memberi janji-janji manis. Demokrat akhirnya mulai memberontak di koalisi perubahan ini, mulai ora sabar. Perkembangan situasi politik seminggu ini begitu dinamis, membuat Demokrat memaksa diri untuk deklarasi pasangan capres-cawapres koalisi perubahan harus dilakukan bulan Juni. Ora dilakukan bulan Juni ngamuk itu. Ya bila tidak, Demokrat bakal memikirkan opsi lain. Ini mulai mutung ini. Ini Demokrat mulai mutung ini. Ketek ireng kalau bahasanya Jawa itu lutung, mutung itu. Itu yang disampaikan oleh Bang Andi Arief itu, ketua Bapilunya Demokrat. Padahal Pak Anies mencoba gondeli, mencoba untuk mempertahankan itu, menahan Demokrat dengan mengungkapkan calon pendampingnya memiliki efek kejut. Apa ini yang terkejut apa ini? Ini omongannya Pak Anies ini kadang-kadang mengejutkan itu, jane ora nek apa-apa nih. Efek kejut buat siapa itu ora mudeng ya. Efek kejut buat siapa yo ora genah. Bukan hanya di koalisi perubahan, tetapi juga masyarakat Indonesia. Siapa yang percaya atas kata-kata yang diucapkan Pak Anies? Wes ora percaya, mau ngomong apa aja, akhirnya abluk kok. Kalimat itu disampaikan pas kemarin pidato di Milad ke-21 PKS di Istora Senayan itu. Efek kejut. Efek kejut apaan? Yang terkejut ya siapa? Renek itu loh. Justru kita terkejutnya itu bukan soal orang yang ditunjuk adalah orang yang tidak kita duga semuanya. Sopo ini? Apa wong anyar gitu. Kalau ada yang sesuatu yang baru kita terkejut. Masyarakat ini malah terkejut karena heran. Gumun kalau bahasa Jawanya itu. Kenapa si itu orangnya yang disodorkan, orang yang secara kapasitas, kecerdasan, inovasi, keberanian mengakar di parpol, tidak punya efek narik suara bagi pemenangannya Pak Anies. Dia itu cuma punya duit dan boleh dipakai buat kebutuhan pilpres. Siapa ini orangnya ya yang dikatakan Pak Anies ini efek kejut itu siapa ini? Nah ini prediksinya setelah nama pendamping Pak Anies ini disebut, Demokrat sesungguhnya ragu dan menimbang pindah koalisi ini. Ini kalau disebut celung gitu pendampingnya Pak Anies, Demokrat mesti berubah pikiran ini. Ya hanya karena di koalisi lain sudah matang menurut Demokrat ini, akhirnya bakal pindah ini. Nah, hingga saat ini Pak Anies mengklaim dirinya dan parpol pendukung sedang menyeleksi nama yang memiliki peluang. Oke, biyen ya ngomongnya ngono ae. Menunggu, mengklaim, berjanji-janji toh itu loh. Kalau bilangnya orang PKS, Pak Sohibul Iman, ada 5 kandidat katanya, dan yang 3 orang itu Mas AHY, Pak Aher dan Bu Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur. 3 nama ini sudah lama beredar di pemberitaan tentang mau mendampingi Pak Anies. Wes kan biyen ora tau ndang-ndang. Kapan ini jadinya tuh? 5 kandidat itu dibahas pula oleh tim kecil. Ya ada tim kecil lagi.
Koalisi perubahan ini ada tim 8, ada tim kecil. Wah, repot ini tim koalisi perubahan ini seorang genah ini. Prediksinya ya Pak Sandiaga Uno. Iya, paling-paling ya Pak Sandiaga Uno dan Pak Gatot Nurmantio. Jadi 5 orang. Nah, kan hanya 2 nama itu yang paling mungkin merapat ke Pak Anies. Lawang Bukoviva yang jelas-jelas tidak bersedia, kok tetap digeret-geret, diseret-seret namanya, berpeluang jadi cawapresnya Pak Anies. Ya tentunya ya mau gemang itu Bukoviva. Ya kenapa begitu? Ya supaya warga NU yang di desa-desa mendengar informasi ini dan mengira kalau ketua muslimat NU tersebut benar-benar jadi cawapresnya Pak Anies. Nengku bukan, tapi bohong. Wah, repot ini. Jadi nama Bukoviva itu cuma melariskan dagangan saja. Tinggal halu-halu tok nih. Jadi enggak ada itu. Enggak ada. Kenyataannya enggak ada. Tidak benar-benar sebagai orang yang bakal dipilih. Mau sebat-sebut. Apa ini? Nah, mengapa nama Pak Sandiaga Uno dan Pak Gatot Nurmantio tidak dibuka ke publik? Jangan-jangan ini yang dibilang ada efek kejut ini. Sebab masyarakat sudah apatis dengan mereka. 2 orang ini sudah nggak begitu respect lah. Disimpannya kedua nama ini semacam menciptakan suasana agar penasaran saja. Jadi siapa tuh ini? Ya bisa dicek ini. Adakah nama lain yang mungkin atau berpeluang menjadi bakal cawapresnya Pak Anies? Coba. Monggo panjenengan kalau ada yang mengira-ira sing pantes sih sapa itu. Ya tidak ada. Gelagat Pak Sandiaga bersedia jadi bakal cawapresnya Pak Anies. Soalnya setelah Lebaran dirinya tak membuktikan janji-janjinya. Ya enak itu. Masuk ke P3 pas bulan puasa kemarin. Kan yang menyatakan setelah Lebaran akan ada hal yang mengejutkan, yang sampai sekarang ya belum ada kabarnya. Ya sama aja nih, podo mawon ini Pak Sandiaga ini. Nah, lalu nama kedua Pak Gatot Nurmantio. Ya cuma mau dijual latar belakangnya aja. Sama ini mantan Panglima TNI ini, mereka yang berada di koalisi perubahan sadar diri kok. Tidak ada tokoh yang mau dipasangkan sama Pak Anies ini. Sudah wegah itu loh. Nah, apakah kader potensial NU bisa bekerja sama dengan kelompok yang ada di PKS sana? Ya kebetulan saya belum pernah lihat ini. Kalau PKS itu bisa bekerja sama dengan NU itu kok orang enak itu. Belum pernah saya dengar itu Om Begawan itu. Jadi tokoh semacam Gus Ipul, Mbak Yeni Wahid yang kemungkinan kecil itu mau bersama-sama dengan Pak Anies di tahun 2024. Oh rame toh. Oh ya. Kemarin itu Pak Anies kan datang ke Pak Din Samsudin itu, tokoh Muhammadiyah. Wah ini beda benar ini. Dan bekas ketua umum Muhammadiyah. Saat ketemu ya anulah berseloroh begitu lah. Siapa tahu bakal cawapresnya ada di sana. Pak Anies golek-golek itu. Tapi bisa dipastikan mereka tidak sedang meminang Pak Din, itu pasti itu. Beliau sudah sepuh. Tidak punya gairah lagi untuk berpolitik dan potensi penambahan suaranya tidak cukup signifikan kalau Pak Din Samsudin ini. Tidak jauh berbeda lah ketika Pak Anies datang ke acara Partai Umat, partainya Pak Anies Rais, Pak Amin Rais itu. Ya kepentingannya nyari tambahan suara, golek-golek itu loh. Koalisi Perubahan memang benar-benar bingung nyari bakal cawapresnya ini. PKS mengajukan nama Pak Aher karena tidak mungkin nama lain yang meski sudah dikenal publik tapi cukup layak dipilih bila bakal dijadikan cawapres. Bisa disebutkan siapa yang paling potensial yang bisa menembus suara dari PKS? Ya paling-paling Pak Hidayat Nur Wahid atau Pak Tifatul Sembiring, ya malah mungkin Pak Ahmad Saiku atau Pak Mardhani Alisera yang katanya mau nyalonkan gubernur DKI itu. Ya mereka tahu diri kok.
nekat menawarkan kadernya tidak akan menambah suara. Pokoknya bingung ini. Saya sendiri kalau membaca, melihat, mendengarkan koalisi perubahan ini, saya begawan bingung, apalagi mereka itu. Di Nasdem juga sama saja. Tidak ada yang layak. Wong kader Nasdem yang jadi kepala daerah saja terbatas. Yang publik kenal hanya Gubernur NTT, yaitu Pak Victor Laiskoda itu, yang cukup beken itu. Itu pun 2024 sudah nggak pede jadi cagup, meski baru 1 periode. Pak Victor pindah jadi anggota DPR. Pak Surya Paloh kalau gitu mendampingi Pak Anies. Ya jadi tertamaan orang lah kalau Pak Surya Paloh jadi wakilnya Pak Anies. Di Demokrat setali 3 uang juga hanya ada nama Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY, ketua umum yang tingkat permainan politiknya masih mentah kalau menurut Begawan ini, belum matang sama sekali. Malah dibandingkan dengan Gibran yang di Solo itu, ya padahal ya sekelas wali kota itu, skala jauh itu. Nah sementara di lingkaran Pak Jokowi yang berniat maju pilpres, entah sebagai capres maupun cawapres, banyak, wakeh tenan banyak itu. Ya, yang punya kapasitas kepemimpinan aja, oke, maupun kelayakannya juga lebih dari 5 orang yang mencalonkan sebagai capres maupun cawapres. Ya, coba kita cek namanya, yang layak dan berkenan diajukan sebagai capres maupun cawapres itu. Ada Pak Prabowo, Ketua Umum Gerindra, ada Pak Erlangga Hartarto, Ketua Golkar. Keren-keren ini lingkarannya Pak Jokowi ini. Ada Caimin dari PKB, dan yang paling keren sekali itu Pak Ganjar Pranowo dari PDIP. Ini Pak Ganjar Pranowo yang selalu menjadi sorotan publik ini. Ada Pak Erick Thohir. Banyak lah. Ada Pak Mahfud MD. Itu ada Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Bu Tri Rismaharini, ada Pak Budi Gunadi, dan masih banyak lagi. Banyak itu kalau stok calon pemimpin di lingkarannya Pak Jokowi, jangan tanya, banyaknya. Lah pertanyaannya, maukah mereka diajak jadi pendampingnya Pak Anies? Jawabannya ya jelas nggak mau mereka. Yang sudah ada di lingkarannya Pak Jokowi itu sudah no. Yang agak nyeleneh nih, tersisa 1 yang ada di lingkarannya Pak Jokowi, yaitu Pak Sandiaga Uno. Ya bisa jadi karena ambisinya jadi cawapres, malah bisa jadi 2029 kelak pengen jadi presiden, bisa aja ini. Makanya dia pilih mundur dari Gerindra. Nah, kalau tetap di Gerindra ya nggak bisa apa-apa, terhalang dengan Pak Prabowo. Pilihannya pindah ke P3. Nah, biar jadi pendampingnya Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Jadi dari Gerindra pindah P3, nanti dampingi Pak Prabowo yang dari Gerindra. Lucu ini. Permainan politik kalau ngopo ini sangat lucu, apalagi pengen jadi pendampingnya Pak Ganjar. Wah, kita ya jauh ini. Namun setelah ditimbang-timbang, kemungkinan ini juga tertutup. Mau jadi pendampingnya Pak Prabowo atau Pak Ganjar, kita Pak Sandiaga ya tertutup ya. Sehingga ada opsi bakal berlabuh ke PKS. Ya kalau bisa merapat ke partainya Pak Saikul ya makin terbuka peluang jadi pendampingnya Pak Anies. Ya itu cuma ini tokoh yang kita layak itu mendampingi Pak Anies ya cuma Pak Sandiaga Uno ini. Baleni lagi, wah, reuni waktu berpasangan Pilgub DKI 2017 ini. Lah makanya efek kejut yang disampaikan Pak Anies di awal tadi, yang saya sebutkan tadi, orangnya ya Pak Sandiaga Uno ini. Begawan ya ora terkejut, wis ngerti. Nah, bagi masyarakat, itu bukan efek kejut itu namanya itu. Selain pernah jadi wakilnya Pak Anies di Jakarta, Pak Sandi ini karakter orangnya kan mudah menyesuaikan keadaan. Yang namanya saja pengusaha harus bisa berubah cepat menyesuaikan kondisi situasinya.
Lah nek cuma Pak Sandi nggak ada efek kejutnya sama sekali. Wah, Anies ngopo ini. Nah, udah gitu aja lah. Saya jadi malah ketahuan terus, nggak repot ini. Sampai ketemu aja di ngompol-ngompol berikutnya. Salam kawan, sampai jumpa.